Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Abdul Hafiz dari kelas 11 MIPA 5. Ini adalah video pengayaan matematika saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, limit fungsi, turunan fungsi, dan integral tak tentu. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, masuk ke soal barisan dan deret aritmatika. Di sini ada soal, misal UN suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan B. Jika B sama dengan 2 dan U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U7 ditambah U9 sama dengan 90, maka nilai dari U8 ditambah U10 ditambah U12 tambah U14 tambah U16 sama dengan berapa? Nah, sebelum itu kita ketahui bahwa UN itu A ditambah N-1 dikali B. Nah, A itu sebagai suku awal dan B yaitu sebagai beda. Nah, setelah itu kita diketahui dulu nih yang dari soal apa aja diketahui yaitu B sama dengan 2A. Lalu U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U7 ditambah U9 sama dengan 90. Nah, yang ditanyakan itu adalah U8 ditambah U10 ditambah U12 ditambah U14 ditambah U16. Nah, jawab. Untuk mendapatkan U1, U3, U5, U7, dan U9, kita perlu rubah ke dalam bentuk seperti ini. U1 itu kan suku awal. Suku awal itu ditulis jadi A. Berarti A ditambah U3. U3 berarti A ditambah N-1. N-nya itu kan 3. 3 kurang 1 kali B. Berarti A ditambah 2B. Nah, U5 itu A ditambah 5 dikurang 1 4B. Terus ditambah U7 A ditambah 6 kurang 1 7 kurang 1 6 6B tambah U9 A ditambah 8B sama dengan 90. Nah, kita hitung nih, A dengan A, B dengan B, kita jumlah semua. A nya ada berapa? 1 2 3 4 5 5A. Lalu B nya 2 ditambah 4 6 ditambah 6 12 ditambah 8 20. Nah, karena persamaan ini bisa dibagi 5 semua, kita bagi 5 biar mudah menghitungnya. Berarti menjadi A ditambah 4B sama dengan 18. Setelah itu kita cari A nya. Bagaimana caranya? Kan tadi di soal udah diketahui nih persamaan B sama dengan 2A. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Berarti menjadi A ditambah 4 dikali B. B nya itu kan tadi 2A. Berarti kita substitusikan 4 dikali 2A sama dengan 18. Berarti A ditambah 4 dikali 2A 8A sama dengan 18. A ditambah 8A 9A sama dengan 18. Berarti A nya sama dengan 9 nya
dipindah ruas ke sini menjadi dibagi menjadi 18 dibagi 9. Berarti kita dapat A nya yaitu 2. Nah, setelah mencari A nya udah ketemu nih, kita selanjutnya mencari B nya. Dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan nilai A ini ke dalam persamaan yang ini. B sama dengan 2A. B sama dengan 2A. B sama dengan 2A. A nya kita masukkan, berarti 2 dikali 2. Kita dapatkan B nya 4. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? U8 tambah U10 tambah U12 tambah U14 tambah U16. Nah, yang ini kita menjadikan ke dalam bentuk seperti ini, seperti yang tadi. Jadi menjadi U8 A ditambah 7B, U10 A ditambah 9B, U12 A ditambah 11B, U14 A ditambah 13B, U16 A ditambah 15B. Nah, kita jumlahkan. A nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5A. Tambah 7 tambah 9, 16, 16 ditambah 11, 27, 27 ditambah 13, 40, 40 ditambah 15, 55. Ini 55B. Nah, kan tadi sudah ketemu A dan B nya berapa. Nah, ini kita substitusikan ke dalam bersamaan yang ini menjadi 5A. 5A. 5, ya benar, 5A berarti kan 5 A nya itu 2. 5 dikali 2 55B. Berarti tambah 55 dikali B nya 4. Berarti 5 dikali 2 10. Tambah 55 dikali 4 220. Jumlahkan 10 tambah 220 230. Nah, jadi U8 ditambah U10 tambah U12 tambah U14 tambah U16 itu hasilnya 230 yang C. Kita masuk ke soal yang nomor 2, barisan dan deret geometri. Di sini ada soal hasil observasi pada penderita suatu penyakit tertentu ditemukan bakteri yang menyebabkan luka pada bagian kaki penderita akan semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, para penderita akan diberikan obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jamnya. Jika pada awal observasi, yaitu pada pukul 9 pagi, terdapat 6.250 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama, perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 9 malam adalah. Untuk soal barisan dan deret geometri, kita bisa gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Namun pada soal kali ini bisa kita jadikan seperti ini, A dikali R pangkat N. Kenapa begitu? Karena pada soal obatnya ini tidak langsung bereaksi, tetapi bereaksi 3 jam setelahnya, jadi tidak langsung. Nah, rumusnya ini jadinya tidak perlu dikasih min 1. Sebelumnya A ini adalah suku awal, lalu R itu rasio, dan N itu suku ke N. Diketahui jumlah bakteri awalnya yaitu 6.250 bakteri. Berarti A sama dengan 6.250. Lalu rasio pada soal tertulis
dapat mengurangi bakteri sebanyak 20%. Berarti yang berkurang itu 20%. Dari 100% berkurang 20%. Berarti menjadi 80%. 80% ini sama aja dengan 80 per 100. 80 per 100 ini kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Lalu kita akan mencari N. Nah, pada soal ini awal observasi kan jam 9 pagi. Dan pemberian obat itu terakhir jam 9 malam. Berarti dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam yaitu 12 jam. Nah, 12 jam ini kita bagi dengan 3. Karena apa? Karena pada soal tertulis obatnya ini efeknya setiap 3 jam sekali. Berarti 12 dibagi 3. Berarti N-nya sama dengan 4. Nah, setelah kita temukan angka-angka ini, kita masukkan ke dalam rumus. A dikali R pangkat N. A-nya 6250 dikali R-nya 4 per 5 pangkat N. N-nya 4. 6250 4 pangkat 4 256 bagi 5 pangkat 4 625. Nah, ini bisa nih dicoret, dibagi. Berarti sisanya 10. Di 10 dikali 256 2560. Berarti perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 9 malam yaitu 2650, yaitu yang C. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3, yaitu tentang limit fungsi. Di sini ada soal nilai limit x mendekati 2 x kuadrat min 6x plus 8 per 3 min akar 17 min 2x kuadrat. Jika kita mengerjakan soal limit, kita substitusikan x mendekati berapanya ke persamaannya. Nah, ini x mendekati 2, jadi 2 kita substitusikan ke persamaan, ke x-nya. X-nya kita ganti. Nya 2 kuadrat min 6 dikali 2 plus 8 per 3 min akar 17 min 2 kali 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4 ditambah 8 12. Min 6 dikali 2 min 12 per 3 min akar 2 kuadrat 4 dikali 2 8. 17 dikurang 8 itu 9. 12 min 12 0 per 3 dikurang akar 9. Akar 9 itu 3. Jadinya 3 dikurang 3 itu 0. Jika kita menemukan hasil 0 per 0, ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu pemfaktoran dan kalikan dengan sekawan. Karena dalam soal ini ada bentuk akar seperti ini, jadi sudah pasti kita menggunakan cara kalikan dengan sekawan. Kita tulis dulu. Limit x mendekati 2 x kuadrat min 6x plus 8 per 3 min akar 17 min 2x kuadrat. Maksudnya kalikan sekawan gimana? Jadi yang kita kalikan sekawan itu atas dan bawah kita kalikan dengan yang bentuknya ada akarnya seperti ini. Satu kesatuan ini kita kalikan di 3. Nah, ini kan tadinya min nih, tanda ini min. Kita ubah di sini menjadi plus, kebalikannya.
Jadi 3 plus min 17 min 2x kuadrat per bawahnya juga 3 plus akar 17 min 2x kuadrat. Nah, atas kali atas kita kurungkan saja. Min 6x plus 8 kurung 3 plus akar 17 min 2x kuadrat per, nah yang 3 dikali 3 9 min dikali plus min akar dikali akar, jadinya akarnya hilang, jadi kita tulis yang ininya aja, jangan lupa dikasih dalam kurung 17 min 2x kuadrat. Min ini nanti kita kalikan dengan 17 dan min 2x kuadrat, kita kalikan ke dalam. Tulis dulu x kuadrat min 6x plus 8 3 plus akar 17 min 2x kuadrat. Min dikali 17 jadinya min 17 min dikali plus 2x kuadrat, karena ini x kuadrat kita tulis dulu di depan, jadinya 2x kuadrat min 17 di 9 min 17 itu jadinya min 8, jadi seperti ini. Nah, setelah itu jika ada persamaan kayak gini kita faktorkan, jadi seperti ini. Ini diisi apa? Ini diisi bilangan yang jika dikalikan hasilnya plus 8 dan jika ditambahkan hasilnya min 6, yaitu min 4 dan min 2. Kenapa begitu? Karena min 4 dikalikan min 2 itu hasilnya plus 8. Jika min 4 ditambah min 2 hasilnya itu min 6. Terus lagi 3 plus akar 17 min 2x kuadrat. Yang bawah kita keluarkan dulu nih. 2 ini bisa dikeluarkan dari persamaan ini menjadi seperti ini. 2 kali x kuadrat min 4. 2 dikali x kuadrat 2x kuadrat. 2 dikali min 4 min 8. Jadi kita keluarkan seperti ini. Lagi nah, yang ini kita faktorkan. Jadinya seperti ini. X min 2 X plus 2. Nah, ini kan ada yang sama nih, X min 2 sama X min 2 atas sama bawah. Jadi ini kita coret. Jadi fungsi mengalihkan dengan sejenis itu untuk menyoret yang sama begini. Nah, jika yang atas ini tidak kita keluarkan tadi, pasti nggak bakal ketemu yang sama kayak begini dan tidak bakal ketemu jawabannya. Jadi fungsinya dikeluarkan itu biar dapat yang sama, biar bisa dicoret. Nah, karena itu dicoret, menyisakan x min 4 3 plus akar 17 min 2x kuadrat 2 kali x plus 2. Nah, jika sudah dicoret ini, udah menyisakan yang ini, kita tulis lagi limit x mendekati 2. Nah, yang x mendekati 2 ini kita substitusikan ke sini, jadinya 2 min 4 3 plus akar 17 min 2 kali 2 kuadrat per 2 dikali 2 plus 2. 2 min 4 min 2. 3 dikali 3 plus, nah
2 kali 2 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. 4 dikali 2 8. 17 min 8 itu 9. Akar 9 itu 3. Berarti 3 plus 3 per 2 dikali 2 tambah 2 4 nya min 2 dikali 6. 3 tambah 3 kan 6 ya. 6 dikali min 2 jadinya min 12. 2 dikali 4 8. Nah ini kita sederhanakan. Sama-sama dua-duanya dibagi 4. Min 12 dibagi 4 itu min 3. 8 dibagi 4 2. Sehingga hasilnya adalah min 3 per 2. Opsi D. Kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu turunan fungsi. Di sini ada soal grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 120x plus 15 naik untuk x yang memenuhi. Jadi dalam turunan itu bisa dikatakan fungsi naik jika turunan dari fx itu lebih dari 0. Tahu yang sering kita sebut f aksen x itu lebih dari 0. Turunkan dulu menggunakan rumus ini. N itu pangkatnya, jadinya 3 dikali 2 x pangkat n min 1. 3 min 1 dikurang 2 dikali 3 x pangkat 2 min 1 lalu 120x pangkat 1 min 1. Nah 15 nya nggak usah karena dia udah nggak punya x. Kalau diturunkan pasti menjadi 0, jadi tidak usah ditulis lebih dari 0 nih. Nah kita kalikan 3 kali 2 6 x 3 dikurang 1 2 berarti 6x pangkat 2 2 kali 3 6 x 2 dikurang 1 1. Nggak usah ditulis pangkatnya kalau 1 min 120 x 1 dikurang 1 0. Kalau 0 berarti x nya habis. X nya habis ini lebih dari 0 nih. Terus persamaan ini semuanya bisa dibagi 6. Jadi x kuadrat min x min 20 lebih dari 0. Nah agar kita tahu akar-akar dari persamaan ini, kita ubah dulu persamaan ini menjadi sama dengan 0. X kuadrat min x min 20 sama dengan 0. Kita faktorkan x x. Kita cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 20 dan jika ditambahkan hasilnya min x. Itu kita ketemu jadinya min 5 dan plus 4. Kenapa? Karena min 5 dikali 4 itu min 20. Jika min 5 ditambah 4 itu min 1. Oke? Di x min 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5 nya pindah terus ke kanan jadi plus. X sama dengan 5. Atau x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 nya pindah terus ke kanan jadi minus. Jadinya x sama dengan min 4. Jika sudah ketemu akar-akar di persamaannya, kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Nah, yang min 4 ini kan lebih kecil. Kalau yang lebih kecil kita taruh di kiri. Dan yang lebih besar taruh di kanan. Jadi yang di kiri min 4, yang ini 5. Nah, gimana kita cara tahu simbol ini yang ada di ini? Kan ini ada 3 simbol. Antara min plus min atau plus min plus. Nah, caranya itu kita substitusikan yang angka di tengah ini. Ini kan antara min 4 dan 5 pasti ada 0 kan? Kita ambil aja 0. 0 kita masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan ke persamaan ini. 0 kuadrat min 0 min 20. Berarti
ini habis nih 0 0, jadinya menyisakan hanya min 20. Nah karena ini min 20 berarti tengahnya min, kanan kirinya plus. Jika ininya plus yang disubstitusikan terus hasilnya plus, berarti tengahnya plus, kanan kirinya min. Nah dalam soal yang ditanya itu fungsi naik. Kalau fungsi naik kita arahkan panahnya ke yang tanda plus, hingga kita bisa tulis X kurang dari min 4 atau X lebih dari 5. Itu jawabannya yang E. Lanjut ke soal integral tak tentu. Di sini ada soal integral 4x x kuadrat min 1 pangkat 5 dx. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pemisalan. Mana yang harus dimisalkan? Yaitu yang dalam kurung jika pangkatnya lebih dari 1. Karena ini pangkat 5, jadi kita harus misalkan. Kita misalkan menjadi U. Misal U sama dengan x kuadrat min 1. Di du-nya itu turunan dari x kuadrat min 1, yaitu 2x dx. Di dx nya itu 2x nya kita pindah ruaskan ke bawah, jadinya dx sama dengan du per 2x. Bisa kita tulis menjadi dx sama dengan 1 per 2x du. Tuh kita tulis lagi soalnya 4x x kuadrat min 1 pangkat 5 dx. Nah 4x ini kita rubah menjadi perkalian yang mengandung unsur 2x ini. Berarti 2x dikali berapa yang hasilnya 4x? Itu 2. 2 dikali 2x x kuadrat min 1 pangkat 5. Nah ini kan dx udah tahu ya, dx itu 1 per 2x du. Jadi langsung aja kita ganti 1 per 2x du. Karena ini ada 2x yang sama nih, ada 2x. Jadi kita bisa coret. Nah jadinya menyisakan 2 dikali, ini kita misalkan x kuadrat min 1 kita misalkan menjadi u pangkat 5 du. Nah 2 ini kita pindahkan ke depan ini tanda integral, jadinya 2 integral u pangkat 5 du. Nah jika sudah seperti ini sama bentuknya seperti ini, jadi kita bikin jadi seperti rumus begini, jadinya 2 1 per n plus 1. Jadi 1 per n nya itu kan 5 plus 1 itu 6. Ax n plus 1, ax nya itu kan u di sini, jadinya u n plus 1, n nya 5 tambah 1 itu 6 du. Sorry, bukan du, c. Seperti bentuk di sini, c. Nah setelah ini kita kalikan. Kalau perkalian gini gampang ya, tinggal atas kali atas saja kalau nggak ada bawahnya. Jadinya 2 per 6 u pangkat 6 plus c. 2 per 6 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3. 1 per 3 u pangkat 6 plus c. Nah u kan tadi kan kita misalkan jadi x kuadrat min 1, jadi kita substitusikan ke sini ke u, jadinya 1 per 3 x kuadrat min 1 pangkat 6 plus c. Jadi jawabannya yaitu yang D. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.